Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, hari ini kita akan membahas tentang peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2021. Kali ini via Zoom saya juga sudah tersambung bersama narasumber kita. Ada Bapak Eko Purwanto AMDCAP yang nanti akan berbincang tentang Hari Kusta Sedunia tahun 2021. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Pak Eko gimana kabarnya? Sehat, tetap sehat semua tah? Sehat semua. Di sana, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nah ini dia Pak, yang terpenting memang adalah kesehatan ya Pak ya. Aduh, kalau nggak sehat, nggak bisa aktivitas, nggak bisa kita talk show begini ya Pak ya. Betul, memang harta yang paling berharga untuk sekarang ini adalah kesehatan. Selain keluarga, kesehatan gitu ya Pak. Iya betul. Oke deh, baik. Lagi di mana ini Pak Eko? Ini lagi di kantor dengan background tumpukan buku dan kertas. Oke, terima kasih Pak Eko sebelumnya sudah menyempatkan waktu juga. Kali ini menyapa sahabat Suara Sidoarjo, kurang lebih 1 jam ke depan ini kita akan berbincang tentang peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2021. Nah, ini Hari Kusta itu sebetulnya diperingati setiap tanggal berapa sih Pak? Kalau Hari Kusta sebenarnya bukan hari, tapi lebih cenderung ke pekan, karena untuk peringatannya memang agak lama, jadi pekan ketiga atau pekan ketiga kalau nggak salah di bulan Januari itu. Oh, pekan ketiga Kusta Sedunia gitu ya Pak? Iya. Ya? Kalau dulu pekan Kusta Sedunia. Oke. Iya, nah ini kalau di bulan Januari ini yang ketiga gitu ya Pak ya? Kok bisa gitu Pak? Itu ceritanya saya belum paham juga. Panjang ya, iya, panjang. sejarahnya. Oke. Jadi untuk tahun ini kita punya, ya bukan kita tetapi dari Kemenkes punya semacam tema untuk Pekan Kusta atau Hari Kusta, yaitu temukan kasus, periksa kontaknya, dan obati sampai tuntas untuk mencapai eliminasi kusta. Itu. Oke. Nah, ini kenapa kok diambil tema ini? Ini tema dari kesehatan secara nasional di Indonesia sendiri atau dari Dinas Kesehatan Sidoarjo saja, Pak? Kalau tema-tema seperti ini kita biasanya mengadop dari Kemenkes secara nasional. Secara nasional ya, Kemenkes ya. Karena memang tujuannya di 2024 Indonesia itu harus sudah eliminasi kusta. Oke. Nah ini sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Pak tentang hal ini ya, mungkin kita boleh dikenakan dulu, mungkin ada yang mungkin masih awam dengan istilah kusta ini, mungkin boleh kita dijelaskan dulu Pak tentang kusta sendiri Pak Eko. Langsung mulai tak? Boleh. Boleh, iya. Kalau kita ngomong masalah kusta itu memang hampir sama dengan penyakit kulit yang lain. Jadi tandanya pun kita juga, kalau orang awam itu akan lebih cenderung, oh ini penyakit jamur kulit biasa. Itu kalau orang awam mengenalnya seperti itu biasanya. Tetapi dengan catatan, memang kalau jamur kulit diobati dengan jamur kulit yang ada di pasaran itu sembuh. Tetapi kalau kusta ini meskipun diobati dengan obat kulit baik dari dokter, kalau itu bukan obat kusta sendiri, maka dia tidak akan sembuh-sembuh. Jadi tetap intinya ada bercak, baik itu putih, merah, itu yang ada di permukaan kulit kita, itu adalah tanda awalnya. Oke, baik. Nah, ini kalau di Sidoarjo sendiri bagaimana Pak? Apakah kusta ini juga masih banyak ditemukan kah? Kalau di Sidoarjo, kita kalau dari data yang ada, memang kita sudah eliminasi. Tetapi
dalam setiap tahunnya itu pasti ada kasus. Untuk tahun kemarin 2020 itu kita menemukan sejumlah 33 kasus baru dalam 1 tahun itu. Jadi masih tetap ada karena memang ini penyakit ini kadang orang itu kalau belum kronis atau belum menyerah kok diobati gak waras-waras, itu memang mereka belum ke petugas kesehatan seperti itu. Oke, iya. Oke, baik. Nah, Pak Eko, ini dari kusta sendiri. Kalau kusta ini sebetulnya apakah juga bisa dibilang penyakit yang juga bisa menularkah atau bagaimana, dan apa sih yang dilakukan harusnya kalau ada penderita kusta begitu? Oke, jadi penyakit kusta itu memang benar, ini memang benar adalah penyakit menular, ya. Jadi penyakit menular seperti biasanya ini bisa diobati, obatnya sudah tersedia di puskesmas dan itu gratis. Gitu. Jadi penularannya memang tidak serta-merta orang yang misalkan saya ketemu dengan jenengan, misalkan saya kena kusta ya, saya menyentuhkan diri saya sendiri supaya Anda ada sesuatu hal nanti. Jadi saya ketemu jenengan 1-2 hari, ketemu karena saya kusta. Jenengan tidak serta-merta kena penyakit kusta, tetapi ini butuh waktu yang lama. Itu pun adalah nggak semua orang, misalkan ada 100 orang yang berkumpul dengan saya, itu pun kalau cuma sehari 2 hari tidak akan terkena, karena dari 100 orang tadi itu 90 orang itu dia punya kekebalan sendiri, artinya dengan otomatis dia punya kekebalan untuk menghadang penyakit kusta, sedangkan 5%-nya atau 5 orangnya itu yang kemungkinan bisa kena, tetapi yang timbul gejala itu cuma sekitar 3 orang dari 5 orang tadi. Jadi nggak semudah itu kusta itu menularnya, jadi cukup sulit. Itu pun juga butuh waktu dan kontak erat yang lama. Bisa sampai 2-5 tahun baru bisa ketularan. Gitu. Oke. Berarti apa dong Pak yang menyebabkan kusta sendiri itu Pak Eko? Yang menyebabkan kusta adalah Mycobacterium leprae. Jadi ciri-cirinya kuman kusta ini hampir sama dengan kuman TB. Jadi jarine wong pinter-pinter kakak adik seperti itu. Yeah. Terus kusta ini, kuman kusta ini juga dia banyak menempel, bila saya kena kusta ya, itu banyak menempel di rongga hidung. Makanya penularannya bisa lewat saluran pernafasan, tetapi tidak secepat yang sekarang lagi in adalah COVID, enggak, tapi dia butuh waktu yang lama itu. Oke, berarti saya kira kusta ini ya saya kira cuman dari kusta, bayangan saya itu yang di kulit gitu aja sih Pak. Berarti juga dari pernafasan ya Pak? Penularannya lewat pernafasan. Jadi seperti itu. Jadi banyak terkumpul atau bersarangnya kuman kusta itu lebih banyak di hidung. Makanya kalau ada orang kena kusta yang memang sudah lama, itu irungnya mendelep. Ada seperti itu Mbak. Iya betul. Karena memang banyak kuman di situ. Jadi tulang hidungnya itu seperti rusak kena kusta. Jadi seperti mendelep. Maaf, yang pesek bukannya berarti kusta loh ya, harus diperiksa lebih lanjut lagi ya. Beda ya Pak bentuknya antara memang hidung itu pesek dengan cekung gitu ya, mendelep tadi istilah bahasa Jawanya. Oke. Nah Pak Eko, berarti kalau ciri-ciri lain selain mungkin hidung itu bentuknya jadi berbeda begitu ya, kayak ada ciri-ciri lain tidak sih Pak yang bisa dibilang ini bisa mengarah kepada kusta? Ya. Jadi gini, kalau kita orang awam bisa melihatnya cuma di kulit itu. Tetapi kalau kulitnya seperti saya tadi, bentuknya bisa bercak, putih, merah, bisa agak keluar sedikit atau bahasa medisnya itu papul atau nodul seperti itu. Tetapi kalau orang itu sudah kena kusta yang lama, ngapunten, kan jenengan naik ke tempat kerja naik apa? Ya, naik motor Pak. Naik motor. Pernah ke area mana? Bypass Mojokerto yang depan terminal? Iya. Pernah nggak nemuin orang yang duduk-duduk di pinggir jalan?
dengan minta-minta ngapunten. Iya pernah tahu. Itu pun mereka sebenarnya juga dulu pernah kusta, tetapi karena sudah lama kena kusta dan tidak diobati bisa terjadi tulang-tulangnya itu mengecil atau mengkeret istilahnya. Jadi bisa jadi tangan itu bisa seperti keting. Bisa kalau sudah kronis bisa seperti itu. Terus alis mata, kalau orang yang kena lama itu alis mata itu bukannya dikerok ini ya, tetapi memang alis matanya rontok itu. Salah satunya itu juga. Terus semper, ngapunten, orang yang semper artinya jalannya itu diseret, itu juga bisa menjadi salah satu gejala kusta yang sudah kronis. Ini bukan semper karena stroke ya. Itu bisa, itu secara kasat mata bisa dilihat dari seperti itu. Oke, baik. Nah, sahabat, ini baru kita di awal perbincangan dengan Pak Eko mengenal tentang kusta. Nanti masih ada hal-hal lain yang akan dibahas ya terkait dengan peringatan Hari Kusta Sedunia. Kali ini untuk Anda yang juga ingin bergabung, silakan bisa telepon di 031 896 1514, WA 0821 326 4109. Yang sedang nonton juga baik di sosial media ataupun YouTube Suara Sidoarjo, Facebook Suara Sidoarjo juga untuk hari ini juga, atau di streaming Anda bisa berbagi pertanyaan juga ya di redaksi. Saya ditemani oleh Cindy pagi ini. Saya jeda dulu sebentar Pak Eko, nanti kita akan lanjut lagi ya untuk pembahasannya. Iya, terima kasih. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Wah, habis makan merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih untuk sehari-hari. Pilihlah air mineral Santri. Produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan
perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, 1500 ml, dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Seger, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jawa Timur menunjukkan masih adanya penularan atau transmisi yang terjadi. Jumlahnya juga tidak main-main. Dari data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Jawa Timur, penyebabnya sebagian besar karena tidak disiplinnya masyarakat melakukan protokol kesehatan. Ini dikatakan oleh Dr. Joni Wahyu Hadi, Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jawa Timur. SARS-CoV-2 itu virus yang sangat menular, tidak peduli siapapun, dekat pasti ditulari. Jadi kalau kita berseberangan begini sama orang yang sakit, kalau mau dicoba boleh, lepaskan masker, suruh batuk. Kalau enggak ketularan, bukan manusia. Menurut Dr. Joni, asal masyarakat tertib dan disiplin, potensi penularan bisa diminimalkan. Dan sebetulnya kita dipermudah oleh Tuhan untuk tidak tertular dengan pakai masker, menjauh, cuci tangan, ya. Kalau misalkan ada orang batuk, kita curiga, ya kita cepat-cepat cuci tangan, cuci semuanya, raup dengan sabun, menghindar dari kira-kira yang kita curigai. Lebih baik kita berhati-hati sekarang. Kebiasaan seperti inilah yang harus dilakukan terus. Itulah normal baru, ya. Jadi kita diminta nanti untuk tetap berperilaku seperti ini. Karena virus corona itu pasti tidak mungkin langsung hilang, pasti hilangnya pelan-pelan, dan itu pun beberapa ahli mengatakan tidak hilang belas, yang masih ada dancing gitu, naik turun. Jadi artinya tuntutan untuk hidup bersih, tuntutan untuk menjaga, beradaptasi dengan kebiasaan dan perilaku disiplin dengan protokol kesehatan. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik. Hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali. Jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklame dari jaringan listrik, dan terakhir hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo.
Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih membahas tentang peringatan Hari Kusta Sedunia tahun 2021. Kita masih bersama Pak Eko pagi ini. Dan Pak Eko, ini sebelum kita lanjutkan, ada yang sudah bergabung nih dengan kita. Saya ke redaksi dulu. Ya, silakan Sin. Ya, ini ada 2 pertanyaan dari pendengar. Yang pertama, Indah di Sukodono. Oke. Dalam beberapa kasus kan ada yang gejala dapat muncul dalam waktu 1 tahun. Lalu ada juga yang bisa juga butuh waktu hingga 20 tahun. Itu kenapa kok bisa seperti itu ya, Dok? Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja gejala awal dari kusta atau lepra ini? Itu pertanyaan dari Nina di Waru. Nina di Waru. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung. 2 pertanyaan ya. Gejalanya tadi udah dijelaskan sih sebetulnya ya Pak. Udah belum ya? Udah, tapi tidak apa-apa, nanti kita boleh bahas. Ditambahkan ya. Iya, silakan Pak Eko, boleh ditanggapi dulu Bu Indah di Sukodono. Iya. Yang Bu Indah tadi apa, Mbak? Kusta ini bisa muncul. Jadi gimana? Kalau sudah setahun gitu terus muncul lagi gitu ya? Iya. Bisa. Lalu ada juga yang bisa juga butuh waktu hingga 20 tahun. Itu kenapa bisa seperti baru itu? Sembuh gitu ya waktu penyembuhannya. Nah, waktu penyembuhannya ini Pak. Ya. Jadi begini, kusta itu memang butuh masa inkubasi yang lama seperti saya tadi bilang. Misalkan saya kontak dengan pasien kusta mungkin lebih dari 1 tahun, itu baru akan keluar di tahun kedua sampai tahun kelima itu. Makanya kenapa keluarnya juga munculnya juga lama. Misalkan, aku wis gak karo wong kusta kok saiki metu keluar gejala kusta. Itu karena memang masa inkubasinya lama. Terus kita ngomong sembuh. Pengobatan kusta itu butuh waktu. Ini kalau yang kan ada 2 yang basah dan kering. Kalau yang basah itu yang kronis, itu butuh waktu pengobatannya itu minum obat sampai dengan paling enggak itu 1 tahun, itu minum obatnya. Untuk yang kering sampai dengan 6 bulan. Kalau orang itu sudah minum obat, dia secara nggak langsung sudah nggak bisa menularkan lagi. Tetapi dengan catatan, itu minum obat yang teratur sampai dengan selesai. Terus kenapa tadi ada yang bilang kambuh lagi ya? Gitu Mbak? Ya, bisa kambuh lagi gitu. Memang bisa jadi, gitu ya Pak? Orang yang kena kusta itu bisa terjadi reaksi. Reaksi itu macam suatu reaksi tubuh untuk melawan kuman. Jadi meskipun dia diobati, dia akan tetap bisa reaksi. Jadi karena di mana di dalam tubuh orang itu masih ada sel atau kuman lepra di dalam tubuhnya yang dalam tanda kutip sudah mati. Kalau sekarang yang lagi tren itu kan COVID itu mengapa kok diperiksa cuman suruh isolasi sampai dengan 2 minggu, karena setelah 2 minggu kuman-kuman dalam tubuhnya kalau sudah diobati dia akan mati. Tetapi kalau di swab masih ada yang positif dalam tanda kurung cangkang seperti itu, sama dengan yang kusta masih ada cangkangnya. Jadi kuman kusta yang mati tadi dalam tubuh berusaha mengeluarkan, dan kalau tubuh tidak kuat akan timbul reaksi. Itu bisa terjadi. Itu kadang orang jumbo ini reaksi atau ini relap. Kalau kita ngomong kambuh relap ya. Kalau relap itu pasti ada bercak baru. Jadi kalau misalkan dulu bercak saya di tangan cuma 3, kok sekarang ada lagi bercak tambah lagi, itu bisa dikatakan kambuh. Tetapi kalau cuma itu bercak lama sudah diobati, tetapi kok menebal terasa kasar, itu bisa saja menjadi reaksi seperti itu. Jadi kalau memang kalau dari pendengar ada yang aku dulu pernah diobati tapi kok muncul lagi, datang saja ke Vaskes Puskesmas, karena yang memang terlatih adalah teman-teman Puskesmas. Iya.
Ya, itu aja. Jadi bisa membedakan ini memang relapse atau ini cuman reaksi. Jadi bisa ditata kelola sesuai dengan kasus yang ada seperti itu. Terus tadi dari Bu Nina Waru ya? Iya. Tentang gejala awal. Jadi gejala awalnya seperti tadi yang saya katakan adalah sama dengan penyakit kulit atau jamur kulit, yaitu bercak yang berwarna putih atau merah di dalam tubuh yang diobati dengan tidak sembuh-sembuh. Tetapi kalau orang kesehatan ngomong bercak mati rasa, sebenarnya mati rasa ini orang awam kalau dia bisa melakukan pemeriksaan bisa saja, tetapi lumayan sulit, harus punya keterampilan sendiri. Jadi bedanya antara jamur kulit dengan kusta adalah bercaknya. Kalau kusta adalah mati rasa, kalau jamur kulit itu tidak mati rasa itu. Ya, ini bedanya ya. Iya. Jadi harus bisa paham. Tapi kan kita juga nggak bisa juga langsung menuduh kalau misalkan melihat orang yang bercak-bercak begitu itu langsung dibilang kusta gitu kan, itu beda lagi ya. Dia begitu juga harus diperiksa lebih lanjut. Oke. Pak Eko, ini ada pertanyaan lagi yang sudah masuk. Langsung saya bacakan dulu aja ya. Ada Pak Muzaki yang ada di Pak Muzaki yang ada di Skodono, ini juga bergabung dengan kita, Pak. Kalau kusta itu apakah juga bisa menderita pada anak kecil ya? Ya. Itu aja? Iya, itu aja pertanyaannya. Iya. Oke. Kusta, saya jawab ya. Untuk Pak Muzaki, kusta itu dan pendengar semuanya yang pasti, kusta itu bisa menyerang ke semua umur. Jadi baik itu anak kecil, orang dewasa, sudah tua, itu bisa. Kalau anak kecil yang ada kustanya, berarti dalam tanda kutip kita harus mencari orang dewasa dia yang membawa. Karena tidak mungkin anak kecil ujuk-ujuk kena kusta. Begitu. Jadi anak kecil, saya terakhir nemukan anak umur TK itu sekitar 5-6. Itu sudah ada yang kena kusta. Jadi setelah ditelusuri memang di situ ada orang tuanya juga dulu pernah kusta, seperti itu. Jadi pasti mereka tertular dari orang lain karena ini adalah penyakit menular, gitu jawabannya. Oke, baik. Nah, ini Pak Muzaki ya. Jadi kalau Pak Muzaki juga masih ingin ada yang ditanyakan atau mungkin yang lain masih ada yang ditanyakan, silakan ya, bisa WhatsApp di 0821 3264 109 di WhatsApp Suara Sidoarjo. Oke. Nah, Pak, ini terkait dengan kusta, kalau tadi dijelaskan bahwa sebetulnya pelayanan untuk pengobatan kusta itu di puskesmas sudah ada gitu ya, Pak ya. Sudah bisa gitu ya. Nah, tapi kan kadang ada orang yang mungkin merasa kurang peduli begitu. Apakah ini harus diperiksakan atau tidak? Nah, ini apakah dari pelayanan sendiri dari Dinas Kesehatan maupun puskesmas yang ada terkait kusta ini apakah juga tetap ada sosialisasinya, meskipun tadi dibilang Sidoarjo sebetulnya sudah mulai bisa dibilang sudah tidak ada gitu ya, Pak ya. Mulai kan dari musik kan. Kalau kusta memang sosialisasi secara umum kita memang tidak terlalu gencar, tapi yang pasti teman-teman yang di Vaskes, di puskesmas itu mereka juga sudah melakukan meskipun dengan pelan, karena mereka juga misalkan saja di screening sekolah, waktu awal masuk sekolah itu biasanya teman-teman di situ juga melakukan screening kulit. Salah satunya adalah yaitu memeriksa apakah ada yang kena kusta di situ, seperti itu. Jadi poster-poster pun di Vaskes mestinya sudah ada, karena memang kita sudah melakukan distribusi. Bahkan tahun kemarin sebelum pandemi pun itu kan Januari awal ya, kalau nggak salah tahun kemarin pandeminya kalau di Indonesia mulai Maret ya, itu kita juga pernah melakukan semacam sosialisasi di alun-alun dengan teman-teman, itu juga lumayan kami juga pasca PD. Jadi apa yang bisa kita lakukan di situ. Mungkin kedepannya kita untuk menekan angka kesakitan kusta ini, kita akan lakukan kemoprofilaksis. Gitu. Apa itu, Pak? Ya, kemoprofilaksis yaitu suatu upaya pencegahan. Jadi mereka yang
terpapar dalam tanda kutip kontak erat dengan pasien kusta akan kita beri obat biar tidak akan muncul gejala kustanya. Jadi sebelum sakit itu diobati dulu. Kan memang kusta ini juga semacam fenomena gunung es. Jadi yang keluar atau yang diketahui adalah mereka yang periksa. Jadi pernah ada penelitian bahwa yang belum ada gejalanya pun setelah diperiksa lebih lanjut, mereka tanda kutip juga pernah terpapar kusta. Jadi suatu saat juga akan muncul gejala-gejala yang keluar seperti bercak mati rasa tadi itu. Jadi untuk menekan itu supaya tidak muncul gejalanya seperti itu. Itu kemoprofilaksisnya tujuannya. Oke, baik. Satu lagi Pak, ada yang bergabung nih dari Bu Vina yang ada di Bluru Kidul. Selamat pagi Pak Eko, salam kenal. Salam kenal dari saya Bu Vina dari Bluru Kidul. Katanya juga ingin sharing. Selamat pagi juga untuk Mbak Tika, selamat bertugas. Salam kenal untuk Mbak Cindy di redaksi. Baru gabung dengan Suara Sidoarjo ya Mbak Cindy. Iya Mbak Cindy masih baru ya Bu. Baru berapa hari Sin? Baru 3 hari ini ya Sin ya bergabung di Suara Sidoarjo. Katanya Bu Vina salam kenal dari Bluru Kidul. Salam kenal balik. Oke, nah ini pertanyaannya Pak Eko, kalau vaksin itu apakah juga bisa digunakan untuk atau ada vaksinnya kah untuk kusta ini? Kalau untuk kusta, vaksin, gimana untuk Pak? Vaksinnya belum ada. Jadi karena ini kadang dulu pernah ada yang menjejerkan karena ini kuman ini kan hampir sama dengan kuman TBC tadi. Jadi ada yang pernah mendampingkan antara penyakit kusta dengan dengan vaksin BCG. Kalau untuk TBC kan BCG, itu pun juga korelasinya kurang maksimal. Jadi kemungkinan untuk vaksin ini masih belum ada. Jadi salah satu cara pencegahannya yaitu dengan memutus rantai penularan, yaitu di mana mereka yang kena atau sakit kusta harus diobati biar tidak menularkan ke orang lain seperti itu. Oke, baik. Ya, Cindy, silakan Sin. Waktunya terbatas. Ya. Dari Dika di Sedati. Oke, sudah bergabung Mas Dika ya. Ya. Oke. Apakah ada pantangan atau larangan bagi si penderita untuk berkunjung ke tempat umum? Katanya kan si penderita juga tidak diperbolehkan berjalan di jalan setapak yang sempit ya Pak. Nah itu bagaimana? Nah, itu dia. Kayak isolasi dong jadinya ya. Gimana Pak Eko? Ya, kalau untuk pantangan sendiri untuk penyakit kusta sebenarnya nggak ada. Ini jadi karena ini adalah penyakit menular dan tanda kutip kita nggak tahu siapa yang menularkan. Karena kalau misalkan jenengan saja yang masuk ke area atau di mana kasus kustanya tinggi. Jadi bisa saja jenengan sudah menghirup kuman kusta, tetapi saya kembali lagi ke awal tadi, jadi kuman kusta itu tidak serta-merta atau tidak mudah menular seperti COVID yang sekarang. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kalau saya kena kusta, kumpul dengan 100 orang, itu 95 orang itu sudah punya kekebalan dari dalam tubuhnya untuk menangkis kusta. Baru 5 orang yang tertular, tapi yang baru muncul gejala adalah 3 orang yang lainnya bisa sembuh sendiri. Itu. Jadi jangan terlalu takut dengan kusta, tetapi kalau ada yang kena kusta cepat diobati, itu aja. Oke, baik. Terus masalah jalan sendiri tadi ya, nggak ada masalah. Karena ini penyakit kulit beda. Kalau saya ngomong tadi berjalan sendiri di tempat itu cenderung mengarah ke epilepsi, jadi beda. Kalau epilepsi memang diusahakan jangan di tempat yang sempit karena takutnya sewaktu-waktu kambuh atau kejang bisa jatuh seperti di sebelah sungai atau lain-lain itu. Kalau kusta nggak ada masalah dengan itu. Oke, baik. Ya, Pak Eko, tidak terasa di akhir perbincangan kita pagi ini. Mungkin ada sekali lagi pesan atau himbauannya terkait dengan Hari Kusta Sedunia ini, Pak Eko, silakan. Ya, pesan saya cuma satu, kalau Bapak Ibu punya penyakit kulit yang tidak sembuh-sembuh, segera bawa ke
fasilitas kesehatan terdekat, terutama ke puskesmas, ke rumah sakit juga boleh. Tapi kalau mau melihat detail, oh ini benar-benar kusta atau enggak, kan kadang orang seperti itu, ada pemeriksaannya. Kebetulan yang lumayan expert itu ada di Puskesmas Sidoarjo dengan Skin Semir. Itu aja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Eko atas waktunya juga, sharingnya juga. Semoga apa yang kita bahas pagi ini juga bermanfaat ya untuk semua yang sudah menyimak. Amin. Amin. Salam sehat ya Pak Eko. Sampai jumpa Salam lagi. Sehat. Ya, salam.